di setiap kegiatan apapun yang dilakukan ikut membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Iya. Tetap kepada apa yang menjadi harapan, baik itu dari orang tua, keluarga, dan juga tentunya harapan dari bangsa ini bagaimana pemuda hari ini harus bisa mengguncang dunia. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Ya, pemirsa izin buka masker. Saya Novi Balga, senang sekali bisa kembali menjumpai pemirsa dalam program Release Corner untuk episode hari ini yang merupakan hari yang sangat spesial, khususnya bagi para pemuda di seluruh Indonesia. Karena hari ini bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang merupakan tokoh pemuda juga di Provinsi Lampung, dan beliau juga adalah sebagai Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, ada Bung Riko Menoza. Assalamualaikum, Bang Riko. Assalamualaikum. Sehat ya, Bang? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Boleh dibuka maskernya, Bang? Ya. Iya. Dan kebetulan juga pemirsa, hari ini merupakan hari ulang tahun Pemuda Pancasila yang ke-62. Benar ya, Bang Riko? Ya. Oh iya. Kenapa kok bisa, Bang, bertepatan dengan Sumpah Pemuda itu hari ulang tahun? Iya, karena pada saat itu ya, di mana kondisi negara sedang tidak stabil, karena bersamaan dengan masih terjadinya perubahan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, Republik itu. Kemudian juga para pemuda pada saat itu juga ikut berperan, di mana sebelum Pemuda Pancasila lahir adalah merupakan bagian daripada anak-anaknya dari Tentara Nasional yang diilhami, dibidangi oleh almarhum Jenderal Besar Pak Nasution. Kemudian pada saat itu ya, sekaligus dicetuskanlah di tanggal 28 Oktober sekaligus hari lahirnya Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Ya. Baik, Bang Riko, dalam momentum hari ini kita juga pengen tahu bagaimana tanggapan seorang Riko Menoza tentang Hari Sumpah Pemuda yang aplikasinya dilakukan oleh pemuda saat ini, seperti apa? Saya kira beberapa hal ya, terutama kita sudah mengalami berbagai macam fase yang ada di Republik ini, mulai dari lahirnya Negara Kesatuan tahun 1945, kemudian fase Orde Lama, kemudian digantikan fase Orde Baru, sampai dengan tahun 1999, masuknya Orde Reformasi, dan sampai dengan hari ini,
ini terlihat bagaimana pemuda ikut menghiasi baik dalam hal revolusi, dalam hal pembangunan, termasuk bagaimana tampuk pemerintahan yang ada hari ini juga banyak diisi oleh para pemuda baik di Indonesia maupun di Lampung sendiri. Artinya sudah mulai menempati posisi-posisi strategis ya Bang. Ya. Terus sejujurnya tuh pemuda menurut Bang Riko sendiri saat ini perjuangan apa sih yang harus diperjuangkan bagi pemuda tuh? Ya, jadi saya kira kan istilah pemuda pada hari ini kan tentu berbeda dengan pemuda pada saatnya masa peperangan lawan penjajah. Jadi saya kira bagaimana pemuda hari ini kita benar-benar bisa belajar mulai dari tahapan di bangku sekolah, bangku kuliah sampai dengan selesai. Kemudian bagaimanapun juga dia mengaplikasikan berbagai macam ilmu yang didapat di lingkungan masyarakat. Kemudian juga bagaimana setelah itu dia cukup waktu, bagaimana dia juga menjadi seorang panutan. Nah ini yang saya kira yang sangat berat menurut pendapat saya menjadi pemudanya, bagaimana pemuda itu bisa menjadi panutan tidak hanya lingkungan kecil, tetapi kalau bisa bagaimana dia menjadi panutan di lingkungan yang lebih besar. Ya. Kalau ada sebagian orang berpendapat bahwa pemuda saat ini tuh masih rasa pedulinya kurang, rasa empatinya kurang. Kalau Bang Riko setuju nggak? Ya, tergantung ya. Saya kira kalau bicara masalah kepedulian, saya katakan tadi di beberapa kelompok pemuda yang memang sudah di lingkungannya merupakan satu pemuda yang dari mulai ditanamkan dari keluarganya, kemudian dia juga beranjak masuk dalam pergaulan-pergaulan yang cukup baik, cukup positif, mulai dari mungkin ya katakan dari lingkungan yang paling kecil di bangku sekolah kan mungkin ada OSIS, kemudian di tingkat mahasiswa ada senat mahasiswa, kemudian dari lingkungan yang lebih besar dia masuk dalam kelompok-kelompok ya macam-macam, ada Karang Taruna, organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat. Jadi situlah dia bagaimana bergaul, dia belajar sehingga sampai pada saatnya dia juga bisa masuk dalam kepengurusan kepemudaan, kemudian dia juga bisa bagaimana menjadi pemimpin di satu organisasi. Itu saya kira kan suatu proses pembelajaran yang tidak bisa didapatkan dengan sesaat. Ada proses pembelajaran. Kembali ke kalau menyinggung ke pemuda Pancasila, apakah hal-hal seperti itu juga ditanamkan? Saya kira sama di setiap organisasi, termasuk di pemuda Pancasila. Saya pun selalu memberikan pesan kepada seluruh kader-kader, seluruh pengurus. Saya juga berupaya bagaimana di setiap kepengurusan itu harus mencetak kaderisasi. Jadi jangan sampai satu kepengurusan tidak mencetak kader-kader yang lebih muda, karena kan tidak mungkin kan kita termakan dengan usia, termakan dengan kesibukan, termakan dengan waktu yang mungkin berbagai macam kepentingan. Tentu ya kita harapkan orang-orang muda yang hari ini terbebas dari segala macam kepentingan, dia benar-benar masih membawa satu angin segar bagaimana organisasi ini bisa terus dicintai oleh masyarakat. Sebenarnya beban pemuda itu ada juga ya Bang ya, narkoba biasanya diidentikan dengan pemuda. Sudah gitu emosional, sudah gitu ada lagi media sosial, itu juga menjadi bagian dari hal-hal yang harus ditahan. Nah, sebagai pemimpin dari organisasi kepemudaan juga Bang Riko, bagaimana Abang bisa mengakomodir pendapat-pendapat dan sifat-sifat yang aneka ragam dari anggota itu? Iya, saya kira memang beriring dengan berjalannya waktu, berbagai macam inovasi dan juga teknologi yang ada, tentu ya termasuk pemuda Pancasila pun juga kita mengalami pasang surut ya, dalam arti ya tentu di dalam organisasi ini tidak mudah memimpin jalannya organisasi bisa berjalan dengan baik, karena kan segala sesuatunya tidak bisa kita mengandalkan dari hanya bantuan pemerintah. Benar-benar mereka harus berdikari bagaimana mereka mempunyai tempat sekretariat, entah itu tempat dia sewakah atau dipinjamkan dari pemerintah atau pengurus lainnya. Alhamdulillah pada hari ini pemuda Pancasila sudah beberapa tahun yang lalu kita sudah mempunyai sekretariat sendiri, itu di Jalan Latu di Balau di Kecamatan Waikandis, Tanjung Senang. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu modal bagaimana mereka bisa berkumpul, mereka bisa berbagi berbagai macam ide-ide inovasi. Mudah-mudahan
ini juga merupakan satu tantangan bagaimana menghadapi globalisasi zaman yang semakin hari semakin kompleks. Betul. Termasuk tadi pengaruh-pengaruh negatif yang mulai dari media sosial, mulai dari narkoba dan lain sebagainya. Terus nih 2 tahun terakhir kan kita dunia, tidak hanya Indonesia tapi dunia pandemi. Apa Bang yang dilakukan dari Pemuda Pancasila sendiri untuk ikut terjun dalam pandemi ini? Termasuk itu ya, jadi saya kira termasuk Pemuda Pancasila sekalipun kita beberapa agenda organisasi, baik tingkat nasional maupun tingkat wilayah, kita arahan dari Ketua Umum Pak Yapto Suryo Sumarno, kita juga sering kali mengadakan rapat via Zoom. Ya. Jadi keberadaannya Ormas, bagaimana dari setiap kegiatan apapun yang dilakukan ikut membantu pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Khususnya menyangkut masalah pandemi ini ya, termasuk Pemuda Pancasila kita sudah beberapa kali mengadakan vaksinasi. Jadi kita bekerja sama, disupport dari TNI Polri. Bulan lalu pun kita baru saja melaksanakan suntik vaksinasi untuk masyarakat yang ada di sekitar wilayah sekretariat di Tanjung Senang, di backup dari kepolisian, dari Polsek Tanjung Senang. Ya mudah-mudahan ya ini juga hal-hal yang kita lakukan karena memang mereka tempatnya kita gunakan di tempat Pemuda Pancasila, ya ini juga merupakan satu hal-hal yang akan kita terus lakukan sepanjang memang itu diinginkan oleh masyarakat. Kedepan ini juga saya kira dalam waktu dekat ulang tahun ini kita juga hari Jumat besok kita akan mengadakan upacara dan juga ini sudah rutin kita lakukan upacara sekaligus kita ziarah ke makam para senior-senior yang dimiliki oleh Pemuda Pancasila Lampung. Jadi kita sekaligus ziarah dan kita bakti sosial lainnya. Kalau menurut Bang Riko, sejauh ini pemerintah khususnya di Provinsi Lampung, bentuk kepedulian terhadap pemuda cukup besar nggak, Bang? Ya, saya kira kepedulian pemerintah dengan pemuda kan kita bisa lihat bagaimana peran serta termasuk bantuan-bantuan yang diberikan. Ya, saya kira alhamdulillah saya mendengar, saya juga memonitor pemerintah provinsi hari ini juga termasuk yang ikut peduli bagaimana keberadaan kepemudaan, tetapi ya kita cukup akui kan tidak semua organisasi ini kan berjalan aktif ya, jadi kan mungkin ada kepengurusannya, ada kantornya, tetapi kegiatannya tidak ada. Sebaliknya pengurusannya aktif, sebaliknya justru sekretariatannya nggak ada. Jadi mudah-mudahan kalau Pemuda Pancasila hari ini apapun yang dilakukan ya, walaupun kita juga menyesuaikan dengan rekan-rekan pengurus yang lain, tetapi ya kita berupaya khususnya momen-momen penting seperti hari ini di ulang tahun Pemuda Pancasila kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Baik, di sesi terakhir Bang Riko, terkait dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93, apa yang ingin Bang Riko sampaikan kepada pemuda tidak hanya di Lampung tapi kepada seluruh pemuda yang menyimak acara ini? Saya kira tetap kepada apa yang menjadi harapan, baik itu dari orang tua, keluarga, dan juga tentunya harapan dari bangsa ini bagaimana pemuda hari ini harus bisa mengguncang dunia. Dalam arti bagaimana pemuda ini ya orang-orang yang kedepannya harus menjadi orang-orang berpengaruh yang bisa membuat negara kita, bangsa kita ini lebih terpandang, lebih maju, dan bisa bagaimana sejajar merah putih ini dipandang dengan negara-negara lain, tidak hanya dengan mata sebelah, tapi juga benar-benar mereka mengakui bagaimana bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, tidak hanya besar dalam jumlah penduduk, tapi juga besar dalam hal kemampuan dan juga kemampuan kredibilitas para pemuda-pemudanya. Terus Bang Riko yakin nih, pemuda-pemuda kita bisa ya? Kita melihat contoh pemimpin yang ada hari ini, Indonesia sudah beberapa kali menjadi tuan rumah, termasuk ditunjuk sebagai di G20 tahun depan juga akan ada acara dunia yang dipercaya. Mudah-mudahan Indonesia ya bisa bangkit lah, walaupun dengan kondisi secara umum secara global kita masih dilanda pandemi. Iya, dan itu digerakkan oleh para pemuda. Para pemudanya. Ya. Terima kasih Bang Riko untuk obrolannya. Sukses selalu untuk Abang, sukses selalu untuk Pemuda Pancasila. Selamat ulang tahun. Terima kasih Bang Riko. Dan pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Lampung, Bang Riko Minoza, tentang peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 di tahun 2021 ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rilis Corner untuk episode kali ini. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.